tajiduhu al-qulubi minal humumi wal ahzan. Segala sesuatu yang mengenai diri kita, kepada hati kita, yaitu segala kesedihan dan penderitaan ad-dunyawiyah, yang semuanya itu wujudnya penderitaan dan kesedihan-kesedihan ad-dunyawiyah. Mengapa itu bisa terjadi? Fali ajli mamuniat yang itu terjadi karena adanya sesuatu bahwa kita adalah tertutup min wujudiyan, daripada menyaksikan kepada keberadaan Allah. Jadi kita itu merasa sedih atau merasa menderita segala macamnya. Ini karena hati kita itu terhalang menyaksikan keberadaan Allah. Andaikan seseorang itu hatinya ataupun pandangan basirohnya itu bisa menyaksikan kepada keberadaan Allah. Orang yang bisa menyaksikan kepada keberadaan Allah itu tidak akan menerima atau tidak akan menderita selamanya, selama dia punya kesadaran dan menyaksikan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun andaikan seseorang itu kemudian suatu ketika dia tidak menyaksikan atau melupakan kepada Allah, apa yang diingat? Tentu dia akan memikirkan segala masalah keduniaan. Setelah memikirkan segala macam masalah keduniaan, yang muncul apa? Ya keinginan nafsu kita itu kan macam-macam. Dan yang kita ingat hanya segala macam masalah dunia. Ini akan menjadikan hati kita merasakan suatu kesedihan. Andaikan kita itu fokusnya hanya kepada Allah, siapapun yang hatinya itu fokus menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mungkin akan sedih. Karena apa? Karena fokusnya itu hati kepada Allah. Sementara kita menjadi sedih itu karena memikirkan keduniaan. Jadi orang yang selalu memikirkan keduniaan itu makin lama, makin tambah, makin berat. Segala macam dipikirkan keduniaannya. Sementara keduniaan itu ada yang dia bisa mencapai atau tidak bisa. Suatu kondisi hati seperti itu, ini hati akan merasakan suatu keberatan atau suatu kesedihan. Makanya kalau seseorang itu memfokuskan dirinya, menghadap dirinya kepada Allah, yang menjadi pikirannya adalah Allah, kesadarannya adalah Allah. Seseorang yang sadar kepada Allah itu keberadaannya hanyalah ya Allah saja. Jadi tidak akan merasa atau memikirkan sesuatu keinginan yang menjadikan hatinya itu menjadi menderita. Dia sudah tidak memikirkan itu semuanya. Andaikan saja bisa begitu, kita tidak akan mendapatkan penderitaan. Ini bahkan sampai masalah-masalah, mungkin masalah dunia ataupun masalah itu. Masalah dunia, kalau kita banyak sekali memikirkan keduniaan, yaitu tadi, akhirnya kita itu mempunyai suatu keinginan yang makin lama makin menggoda. Nah, karena pemikiran nafsu kita itu keinginannya adalah mencapai sesuatu yang sesuai dengan keinginannya,
keinginan nafsunya. Sementara kadang-kadang dia bisa mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan. Pada waktu itulah timbul rasa kesedihan karena tidak berhasil, ataupun karena keinginan-keinginannya yang lain-lain pun belum terlaksana. Nah, pada waktu itu semakin dipikirkan apa-apa yang menjadi keinginan hatinya, itu penderitaannya makin berat. Karena apa? Banyak sekali keinginan kita itu, seolah-olah dunia mau dikuasai itu. Nah, karena banyak yang tidak bisa terjadi, akhirnya waduh, kok tidak bisa tercapai. Akhirnya menjadi beban di dalam dirinya, sehingga akhirnya menyebabkan dia sedih atau menderita. Itu semuanya terjadi bali ajli mamuniat min ujubil yang. Itu bisa terjadi dan itu akan terjadi karena bali ajli mamuniat min ujubil yang. Karena apa? Karena ternyata hatinya itu terhijab atau tertutup daripada menyaksikan kepada Allah. Hatinya itu tertutup, tidak lagi bisa fokus kepada pemikiran kepada Allah. Andai kali kita itu hati kita selalu mengarah fokus musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan makin lama akan makin hilang penderitaan itu. Bahkan dikatakan andikan tuh orang neraka di neraka semua, waktu itu di neraka itu oleh Allah dikasih kesempatan dia bisa menyaksikan Allah. Jadi artinya hudul, fokus terhadap Allah, sedangkan dia di tempat neraka. Sewaktu dia hudud hatinya menghadap Allah, biarpun tempatnya di neraka, ini kefokusan hatinya yang tertuju kepada Allah itu akan menjadikan hilang rasa-rasa kesakitan di neraka. Kenapa? Karena yang dipikirkan bukan penyakit-penyakit atau di penderitaan di neraka. Dia sudah menghadapkan fokus hatinya kepada Allah. Kalau itu bisa terjadi dan andaikan dikasih kesempatan itu, nah orang-orang yang di neraka itu pun akan bisa merasakan siksaan di neraka itu semuanya tidak berarti apa-apa. Bahkan mungkin merasakan dia di neraka itu kok enak banget ya. Kenapa ya begitu? Karena apa? Yang disaksikan adalah Allah. Jadi tidak menyaksikan lagi kebutuhan dunia, tidak menyaksikan lagi siksaan di akhirat itu. Nah, karena sudah lupa sama sekali, dia hanya fokus kepada Allah. Nah, kalau sudah memikirkan kepada Allah, akhirnya dekat kepada Allah. Nah, waktu dekat kepada Allah itu segala macam nikmat. Seperti kemarin, nikmat itu kan ada bermacam-macam. Kayak pakaian, istri di surga cakep-cakep, ataupun mendapatkan kedudukan, itu sebetulnya itu belum dinamakan nikmat yang sempurna, bukan, itu belum merupakan nikmat yang sempurna. Adapun nikmat yang benar-benar nikmat itu apa? Kalau dia berhasil menyaksikan Allah. Allah itu nikmatnya, kasihnya itu luar biasa sekali. Nah, akhirnya Allah menciptakan surga. Karena kalau andaikan tidak menyaksikan, tidak ada neraka, surga itu terus Allah ngasihkan nikmatnya kepada orang itu. Orang yang menerima nikmat itu tidak mampu karena saking luar biasanya enaknya. Jadi
enaknya Allah itu dinikmati kalau kita ditempatkan di surga. Nah, waktu di surga nikmatnya luar biasa, sudah tidak bisa dibayangkan. Tapi itu sebetulnya tapi itu sebetulnya nikmat di surga itu tidak dapat dibandingkan daripada tidak dapat dibandingkan dengan nikmat yang ada pada Allah, pada dirinya. Kalau Allah memberikan langsung gitu, orang sudah tidak mungkin mati karena saking enaknya gitu. Makanya supaya bisa menerima yang dikasih tempat di surga itu, di situ Anda bisa merasakan. Makanya nikmatnya sebenarnya nikmat itu adalah waktu kita menyaksikan keberadaan Allah. Siapapun yang bisa berhasil mencapai kepada makom itu, nikmatnya akan sempurna. Nikmatnya akan sempurna. Makanya kalau kita sebetulnya mohon maaf, jangan disalah tafsirkan. Mengapa Anda sholat? Untuk dapat surga. Mengapa Anda pergi haji? Untuk mendapatkan surga. Mengapa Anda puasa? Untuk mendapatkan surga. Yang Anda cari apa? Surga. Padahal surga itu istilahnya kalau di surga semuanya serba hebat, serba tidak karu-karuan. Tetapi sebenarnya di surga itu adalah sekedar seujung kuku daripada kasih sayang Allah. Jadi yang Anda cari cuma sekedar barang saya ecek-ecekan. Itu mohon maaf jangan disalah tafsirkan. Sudah nikmat kita. Apakah kita bisa masuk surga? Belum tentu ya. Nah setelah masuk surga, ternyata tadi kita menerima nikmat yang seujung kuku daripada andaikan Allah mempunyai tangan, seujung kukunya gitu. Itu yang kita cari itu hanya sekedar itu aja, tidak bertemu dengan Allah. Nah kalau kita ketemu Allah nikmatnya luar biasa. Makanya itu nikmat yang luar biasa itu karena dikasihkan tempat ya, contohnya di surga orang kok terus dikasih begitu nikmat, dikasih segelontor nikmat itu aja, saking nikmatnya mati kita kira-kira begitu. Nah akhirnya ditempatkan di surga. Nah kalau di surga itu kita sudah tidak bisa membayangkan rasa indahnya, tapi bisa kita rasakan. Bisa kita merasakan kalau makan singkong dia terasa singkong, tapi enaknya luar biasa. Tidak kayak singkong, enaknya luar biasa. Makan sate, terasa makan sate. Tapi itu udah sulit ya dikatakan. Nah, waktu di surga, ya kita itu hanya sebagian aja. Makan, minum segala macam, seksual, ya itu nikmat semuanya. Tetapi kalau andaikan kita kemudian langsung ketemu Allah, kita tidak bisa membayangkan nikmat itu. Karena apa? Sulit. Di surga kita masih bisa membayangkan, ini saya makan hamburger terasa, ini saya minum creamy latte terasa. Bedanya dengan kopi kapal api berbeda. Tetapi waktu kita ketemu Allah, hamburger, creamy latte, segala macam itu semuanya menyatu sehingga akhirnya kita tidak merasakan perbedaan-perbedaan itu. Yang ada rasanya adalah nikmat luar biasa. Makanya kalau kita dikasih izin usul ilallah, bukan hanya mencari surga, ecek-ecekan aja itu. Tapi apakah kita punya modal masuk surga? Belum tentu kita bisa masuk surga. Untuk yang surga itu belum tentu kita bisa masuk. Bagaimana gitu ya. Nah makanya kalau kita sholat terus mencari surga, kita zakat mencari surga, itu pikiran yang ecek-ecekan itu loh. Hanya sekedar ngertinya kepada kenikmatan ya karena ada di surga itu. Itu aja yang kita bayangkan. Tetapi kalau sudah ketemu Allah, sulit untuk dia dibayangkan.
Nah, kalau kemudian suatu ketika kita tidak fokus, terus perhatian kita teralihkan, tidak memikirkan Allah. Nah, itu sudah berjarak. Mulai ada jarak. Jaraknya biarpun sedikit, kalau berjarak, luar biasa merupakan azab. Jadi azab di neraka itu luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi itu dibandingkan dengan kemurkaan Allah yang ada pada dirinya, oh itu neraka itu baru ujung kukunya gitu. Nah, kalau kita kemudian Allah kita sudah tidak menyaksikannya, biarpun andikan ada jaraknya baru 1 senti gitu atau kurang dari 1 senti, itu kita berarti telah tidak fokus pada Allah. Ini mulai terasa siksaan dahsyat luar biasa. Nah, itu di neraka. Nah, kalau andaikan langsung Allah murka di hadapan Anda, nah, murkanya Allah yang di hadapan Anda itu merupakan siksaan yang luar biasa. Nah, Anda tidak bisa membayangkan lagi tentang sakitnya itu. Makanya tajiduhu al-qulubu minal humum wal ahzan ad-dunyawiyah. Ini yang di dunia. Andaikan di akhirat nanti kira-kira ya begitu. Bahkan dikatakan kalau orang itu di neraka, terus Allah memberikan kesempatan, memberikan izin, terus orang yang di neraka itu fokus, sadar, ingat kembali kepada Allah. Nah, ini neraka itu yang dia di dalamnya nggak ada artinya. Kenapa? Dia bisa menyaksikan keberadaan Allah itu nikmatnya luar biasa, sehingga akhirnya siksaan neraka tidak ada artinya. Makanya jangan sholat mencari surga. Ya itu sah-sah aja. Memang kita diajarinya begitu kan. Kita itu diajarinya untuk apa? Anda sholat supaya bisa masuk surga. Untuk apa? Anda haji ya supaya masuk surga. Ya itu sebatas itu. Bukan ketemu sama Allah. Nah, pengertian-pengertian itu umum kan, yang diterima oleh umum kan sebatas itu. Itu tidak salah. Memang tingkatan makomnya ya itu. Jadi kalau dikatakan kenikmatannya jauh sekali. Nah, mudah-mudahan nih akhirnya kita itu mujahadah segala macam itu ya tidak memikirkan mau masuk surga. Andaikan dimasukkan surga, alhamdulillah. Kalau saya rajin sholat segala macam, itu bukan sholat saya. Yang memasukkan saya ke surga itu bukan karena saya rajin sholat. Ya, mengapa orang Anda rajin sholat? Ya itu karena apa? Karena Allah itu menunjukkan kepada kita, kalau si Pak Anfal sholat, terus si saya nggak pernah sholat, saya dimasukkan surga enggak? Yang dimasukkan yang sholat, nggak bisa dituntut. Ya Allah, mengapa Anfal kok masuk surga? Dia mengerjakan sholat. Kalau Ibnu Umar dan mengerjakan, mana bisa saya mengerjakan ke surga? Loh, saya sendiri kan. Nah, karena amalnya Pak Anfal, tetapi bukan amal itu yang memasukkan dia ke surga. Karena apa? Allah itu diambil masuk surga. Itu fardolnya Allah. Bukan karena sholat saya, bukan karena haji saya, bukan karena itu loh macam-macam. Makanya kesalahan tafsir itu yang ada apa? Karena nafsunya yang diajarkan kepada kita itu ya nafsu itu. Kita itu belajar senyawa adalah nafsu, keinginan diri sendiri. Aku ingin masuk surga, ingin jadi kenikmatan. Nah, coba tolong itu difahami. Jadi nantinya kalau mujahadah tidak minta surga lagi, kira-kira begitu. Makanya dikerjakan mujahadahnya, bukan dia dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya tidak bisa gitu. Nah, setelah dimasukkan di mujahadahnya kita kerjakan, tapi hati kita lepas, tidak ingin menuntut ini itu, ya nanti akan dikasih. Kalau kita tidak mengerjakannya tidak dikasih gitu. Nah,
akhirnya mudah-mudahan kita itu waktu beribadah apapun yang kita kerjakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, budunnya itu bukan dengan tuntutan nafsu. Padahal di Al-Quran sendiri ud'uni astajib lakum. Nah, ditafsirkan keinginan ud'uni, kamu minta kepada saya ijabahi. Baru itu keinginan yang kita terima pada awal-awal. Nah, memang itu awal mula dikasihkan karena apa? Karena kalau tidak dikasih begitu. Contoh, putra bapak yang umur 7 tahun suruh nyapu, mau enggak? Dikasih duit dulu, cepat dulu dong, baru nyapu loh. Itu loh, dikasih duit dulu baru nyapu. Mengapa dia nyapu? Karena dikasih duit, loh gitu. Itu artinya nuntut ongkosnya dulu dong, loh gitu. Nah, kalau kayak begitu cara berduit kita ya, kelas kita ya kelas cepet, kelasnya kelas Pak Ogah gitu, yang di pinggir jalan. Apa kiri-kiri kadang-kadang kan nyari duit itu, tapi itu bukan salah ya. Dan memang pekerjaan mereka. Nah, kalau pekerjaannya salah, pekerjaannya tidak benar ya tidak dapat duit gitu. Anak kita pun kalau tidak kerjakan ya tidak dapat duit itu. Aimu ayanatul Rabbi wa musyahadatuhu bi ainil basirah. Artinya tertutup atau tidak berhasil muayanatul Rabbi, melihat kepada Robnya, kepada Tuhannya. Itu karena apa? Karena hatinya tertutup oleh keinginan-keinginan yang dia rasa memang pemikirannya itu adalah sejauh itu, hanya menuntut saja, bukan menghambakan diri. Ya, andaikan ditanya, kalau Allah andaikan tidak menciptakan surga atau tidak menciptakan neraka, Anda sholat enggak? Ya enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada surga, enggak ada neraka, sholat enggak? Kalau keinginan kita masuk surga, masuk neraka, buat apa sholat? Sementara surga dan neraka tidak diciptakan. Iya, begitu. Ya kalau gitu nyoblon. Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, kita tidak bisa kalau tidak sholat itu. Mengapa? Liya'budun, supaya kamu itu menyembah, berbakti kepada saya. Jadi wujud kebaktian apa? Ya sholat itu. Jadi sholatnya itu untuk apa? Bukan untuk cari surga, bukan untuk menghindarkan neraka. Sholatnya itu adalah ibadah kepada Allah, niatan menghambakan diri. Mengapa? Karena Allah itu Khalik, hamba adalah makhluk. Apa kewajibannya makhluk kepada Khalik? Kewajibannya ya harus berbakti kepada yang mencipta. Kalau kemudian kita sebagai makhluk tidak ingat kepada Allah, ya Allah tidak ingat kepada kita. Jadi ini mulai berpikir, mulai diluruskan pemikirannya, biarpun awal mulanya ngagetin. Mungkin kaget ini, loh kok tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Padahal pembelajaran, di mana-mana pembelajaran adalah surga. Itu sementara yang kita kenal. Nah, karena sudah didoktrin, sholatlah, kamu sholatlah supaya masuk neraka, supaya masuk surga. Kamu sholat, kamu zakatlah supaya masuk surga. Kamu beribadahlah supaya masuk surga. Itu lupa. Andaikan Allah tidak menciptakan surga atau neraka, akhirnya kita buat apa sholat? Nah, waktu kita berpikir buat apa sholat, itu namanya orangnya tidak ngerti, tidak tahu diri bahwa dia adalah makhluk. Sebagai makhluk untuk menyatakan kesadarannya itu ya harus berbakti kepada Allah. Aimu ayanatul Rabbi wa musyahadatuhu di ainil basirah. Di dunia dengan basirah, dengan mata hati. Karena apa? Karena kalau dunia ini hati kita tidak mampu
tidak mampu melihat kepada Allah. Nanti kalau di surga melotot itu ada Allah di depan kita. Ya itu makanya nikmatnya luar biasa sekali. Makanya ya berbeda. Di dunia adalah dengan ainul basiroh. Itu kita bisa merasakan yang dinamakan al-ihsan apa? Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarohu wa ilam takun tarohu fa innahu yaroka. Ihsan artinya berbuat kebaikan. Itu waktu kita sholat, anta budallaha, waktu kamu menyembah Allah, ka'annaka tarohu, seolah-olah kamu bisa menyaksikan. Fa'il wa ilam takun tarohu fa innahu yaroka. Nah itu ihsan itu begitu, seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Ingat, seolah-olah kita di dunia ini baru seolah-olah, bukan benar-benar bisa. Makanya yang menyadari kok saya sok pinter, saya sok hebat. Orang katanya anak ihsanu anta budallah ka'annaka. Ka'annaka itu seolah-olah kamu melihat. Tidak bisa kita melihat, tidak bisa. Kecuali mereka yang diizinkan pada makomnya. Nah, mudah-mudahan kita diizinkan, biarpun karena kata rohu, lama-lama kita akan bisa benar-benar menyaksikan di dunia ini. Tapi dengan ainul basiroh itu. Makanya kalau sampai kemudian kita itu pemikirannya sekedar yang itu aja dicari, surga itu ciptaannya, buatan Allah. Jadi yang kamu cari apa? Hanya sekedar buatan Allah, sama aja dengan alam semesta. Sama saja dengan yang lain-lainnya. Ya, kalau kita ketemu sama yang membuat itu semuanya, tuh bandingannya tidak bisa diperkirakan itu. Ilmu ayanatul robi wa musahadatuhu bi ainil basirah wa illa lam yahsul indaha hamun wala khusnun ala fawati syai'in minat dunya. Seandainya kita tidak bisa menyaksikan itu, artinya seandainya kita tidak terbelenggu oleh nafsu, lam yahsul indaha hamun wala khusnun, maka tidak akan terjadi bagi orang tersebut suatu kesedihan dan suatu penderitaan ala fawati syai'in minat dunya, atas tidak dapatnya sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu dari barat kepentingan dunia. Artinya kita itu, hati kita sudah tidak membutuhkan, pemikiran kita tidak kepada keinginan dunia. Andaikan kemudian keinginan dunia itu sudah lenyap dari kita, apakah kemungkinan waktu kita tidak memikirkan keinginan dunia, berarti kita akan terlepas dari keinginan dunia. Kalau itu keinginan dunia terlepas dari kita, kita sudah tidak akan sedih lagi. Nah, makanya marilah kita bersama-sama belajar menempuh supaya akhirnya kita sendiri nanti akan bisa mencapai apa yang semestinya, hakikat semestinya. Wa illa lam yahsul indaha hamun wala khusnun ala fawati syai'in minat dunya. Fawujdanuhuma minata iji ro'yatil nafsi. Maka sebetulnya seseorang kemudian merasa sedih segala macamnya, karena apa? Karena itu adalah merupakan hasil dirinya selalu mengharapkan keinginan nafsu.
wa tibariha, dan selalu membayangkan wa baqoi hadhiha, dan selalu mengharapkan supaya mendapatkan bagiannya. Falau hoba asyahsu an ru'yati nafsihi, andaikan seseorang itu terlepas dari keinginan nafsunya. Ingat-ingat, kalau kita lepas dari nafsu, tentunya yang terbayang adalah hanya Allah. Sewaktu terbayang kepada Allah itu bukan berarti kita tidak mendapat kenikmatan. Waktu kita fokus kepada Allah itu lebih gede dibandingkan kalau kita menginginkan nafsu kita. Nafsu kita yang kecil sekali. Nah, nafsunya kalau sudah hilang, bukan kita tidak mendapat. Itu malah mendapat yang luar biasa, itu mendapatkan Allah gitu. Kira-kira begitu. Falau hoba asyahsu an ru'yati nafsihi, andaikan seseorang sudah tidak memikirkan lagi terhadap nafsuna bimu ayanati sayyidi, dengan cara dia menyaksikan kepada sayyidnya atau Tuhannya, lakana lakana dari malfaroh, tentunya dia akan selamanya senang, gembira. Karena apa? Ya, karena menyaksikan kepada Allah tadi. Lakana daimal farohi wasuri dan kebahagiaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Itu terjadi sewaktu Nabi mau hijrah ke Madinah, kemudian dalam perjalanannya sembunyi di gua. Itu bersama Abu Bakar. Abu Bakar mungkin merasakan sesuatu yang tidak enak. Tidak enaknya itu bukan karena memikirkan dunia. Ternyata waktu di dalam gua itu tangan atau kaki Abu Bakar digigit, dipatok ular. Ular berbicara. Rasanya apa? Rasanya sudah setengah mati. Pingsan hampir-hampir. Jadi Abu Bakar pingsan. La tahzan innallaha. Lalu Rasul mengatakan, kamu jangan sedih, innallaha ma'ana. Nah, waktu itu Rasul langsung pegang kakinya, dipecet, itu sembuh. Itu ya karomah ya Rasulullah, mujizatnya Rasulullah gitu. Nah, artinya seolah-olah Abu Bakar takut ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih Abu Bakar, innallaha ma'ana. Bahwa kita selama ini, waktu ini, Allah selalu bersama kita. Karena Rasul menyaksikan Abu Bakar kesakitan itu tadi. Padahal sakit digigit ular. Bukan sakit karena ketakutan itu. Nah, orang-orang yang sudah fokus kepada Allah itu akan selalu bersama Allah. Kalau selalu bersama Allah, makanya bagaimana? Kembali lagi kepada pengajian yang lampau. Al-karomah, al-mu'jizah, al-karomah, karomah macam-macam. Kita dikasih kemampuan bisa meramal, kita dikasih kemampuan bisa menyembuhkan orang. Kita dikasih karomah oleh Allah. Dengan karomah tadi kita bisa ngapain? Nah, orang yang mendapatkan karomah itu biasanya, ya Allah, karomahnya jangan dicabut. Nanti kalau kamu cabut, saya nggak bisa apa-apa. Itu keliru pendapatannya. Jangan bikin karomah, jangan. Karena apa? Kalau Anda ingin selalu kepada karomah, artinya Anda kan selalu ingin kepada selain Allah. Karomah itu bukan Allah. Kalau kita andaikan karomah dicabut kan, yang ada apa? Allah ya. Nah, karena kita tidak mau karomah dicabut, ya Allah jangan dicabut. Kalau kamu dicabut, tak, bagaimana nanti? Saya nggak bisa beramal, saya nggak bisa sakti, saya nggak bisa gini gitu.
Nah, itu adalah pendapat yang keliru. Orang-orang yang dikasih karomah yang benar itu apa? Dicabutnya karomah itu berarti dia itu makin dekat kepada Allah, ibadahnya makin teratur. Bukan kemudian dikasih karomah terus tidak mau sholat. Salah besar kalau begitu. Karomah itu dinamakan benar kalau karomahnya itu akan menjadikan dia makin dekat kepada Allah. Sementara kita mendapatkan karomah karena kita mau memiliki karomah, kita merasa seolah-olah dapat kehebatan. Nah, kemudian kalau karomah dicabut oleh Allah, kita sedih. Karena apa? Saya tidak merasa sakti gitu. Itu tidak begitu. Masalahnya, kalau Anda dikasih karomah, kemudian terjadi perubahan pada diri Anda semakin dekat kepada Allah, karomahnya dicabut, berarti Anda arah dekat kepada Allah. Waktu itu pilih mana? Dekat kepada Allah atau tetap karomahnya ada? Ya, kalau pilih karomah ya kamu akan ditemani oleh karomah, bukan ditemani oleh Allah gitu. Nah, kalau Anda kemudian makin baik ibadah Anda, itu Anda berarti dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apapun terjadi. Jadi cabut-cabut lah. Nah, kemudian koyok saya makin dikasih karomah, ya Allah tambah lagi karomahnya, ya Allah tambah lagi supaya makin hebat saya gitu. Kira-kira pikiran saya kan begitu. Terus. Wah, mic-nya lah. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Itu. Kalau kita itu dikasih karomah, kelihatannya kita itu tidak senang kalau dicabut. Padahal itu adalah keliru sekali. Kalau karomahnya dicabut, andikan tidak diberikan lagi, kita berarti kalau waktu dicabutnya itu ibadah kita makin kedekatan kita kepada Allah makin dekat, berarti kita itu akan didekati oleh Allah. Tentu luar biasa sekali. Sementara orang yang keliru tidak mau dicopot karomahnya. Nah, semacam inilah fawujdaniha, munculnya rasa sedih dan sengsara itu minata iji ru'yatin nafsi, karena timbulnya pemikiran kita kepada keinginan nafsu kita. Wa tibariha wa bakoiha wa bakoi hudu khaliha wa bakoi khaliha. Karena apa? Karena kita selalu mengikuti keinginan nafsu dan selalu mengharapkan ya tetapnya nafsu itu. Falau ghoba anna asahsu an ru'yati nafsihi, andaikan seseorang itu lenyap dari perasaan akunya, bimu ayanati sayyidihi, dengan cara menyaksikan kepada sayyidnya, lakana daimal farah, tentulah dia akan selalu bergembira dimanapun ditempatkan. Andaikan, itu tadi saya katakan, andaikan kita udah bisa menyaksikan sujud kepada Allah, terserah Allah menempatkan di surga, alhamdulillah lepas. Ditempatkan di neraka, neraka tidak ada artinya. Masalahnya kita sambil tasabuhan, ya safian hoki itu semuanya tidak ada maknanya. Itu luar biasa sekali. Karena apa? Fokus kita kepada Allah itu. Jadi tidak perlu takut kepada neraka dan tidak perlu menginginkan kepada surga. Tapi karena nafsu kita itu selalu ingin begitu, makanya ya kita ya kasnya dikasih kas yang ecek-ecek kira-kira gitu. Tapi itu jangan dikasih salah tafsirkan. Saya tidak mengatakan itu tidak benar itu benar karena apa? Ya dikasih seperti itu karena apa? Makomnya masih sampai di situ. Nah mungkin Bapak nanti akan diberi makom lebih itu, tidak hanya surga. Terserah Allah. Nah, terserah Allah mau ditempatkan di mana aja, tidak ada masalah itu. Malaikat yang menjaga neraka namanya siapa? Penjaga neraka Malik. Malik itu menjaga neraka kepanasan enggak?
Kan tidak rasa panas ya. Tugasnya cuma adalah di neraka itu. Selamanya di neraka, tapi tidak ada kesakitan, tidak ada. Karena apa? Itu diperintahkan oleh Allah kok di neraka. Masalahnya dia sudah fokus kepada Allah. Ya, kita seolah-olah ya begitulah kira-kira. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu merasa sedih, innallaha ma'ana, karena Allah itu bersama kita. Faman istanaro qalbu binuril ma'rifah, maka siapa saja yang telah bersinar hatinya binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat itu latihan ya, latihan. Kanaka tarhu, seolah-olah kamu bisa menyaksikannya. Waktu pertama sekali ya nggak nyaksikan. Kanaka tarhu, masalahnya seolah-olah itu kamu hanya melihat, nggak bisa menyaksikan. Tapi seolah-olah itu, kalau Anda terus saja seolah-olah melihat, lo akhirnya terbayang, bisa melihat. Jadi bukan kanaka tarhu. Siapa yang nggak begitu? Ya Rasul. Rasul itu langsung menyaksikan biarpun di dunia. Dan orang-orang yang di makom situ tuh biarpun di dunia merasakan, tetapi lewat basirah. Nah, kita yang hanya seakan-akan, ingat-ingat, kita itu hanya seakan-akan, belum ya. Jadi jangan sampai kemudian masih seakan-akan kok sudah sombong banget gitu. Jangan sampai ya, kita itu baru seakan-akan. Nah, waktu kita dikasihkan kesempatan seakan-akan, kita bagaimana? Nah, sombongnya bukan main, kan? Karena saking hebatnya itu. Nah, kayak gitu loh, pemikiran itu. Nah, bagi dia mengajak Anda untuk menghilangkan anania, yaitu dengan latihan. Anania itu termasuk daripada nafsu yang paling luar biasa. Karena nafsu bahimia hanya sekedar makan, kambing makan, kuda makan, ayam makan. Tapi waktu makan dia tidak ganggu yang lainnya. Ya, kebutuhannya makan. Tapi kalau harimau makan, waktu harimau makan, nyaplok dulu kijang. Ya, jadi waktu dia makan itu dia membuat kerusakan bagi yang lainnya. Itu namanya nafsunya nafsu sabuiyah, itu sudah mulai menerkam. Terus nafsu anania, nafsu syaitonia. Nafsu syaitonia lebih gawat lagi. Kalau tadi hanya sekedar makan. Kedua, makan tetapi dengan menghancurkan. Yang ketiga, makan juga menghancurkan juga, tambah rasa dengki, iri, segala macam hasut. Itu hebat ya. Itu nanti kita berantem aja itu. Kalau nafsunya luar biasa, itu syaitonia, nafsu syaitonia, itu semuanya bisa dihilangkan, artinya ditutup rapat sehingga tidak kelihatan nafsunya itu dengan lillah. Dengan lillah itu kalau sungguh-sungguh kita bisa mengerjakan, mudah-mudahan aja kita akan mulai terkendali. Tetapi ada satu nafsu yang lebih hebat lagi, yaitu nafsu anania. Anania itu gue, dikit-dikit gue. Dipandang orang, waktu bertatapan mata dengan mata, marah. Ya, itu padahal belum tentu kalau memandang itu berarti menghina, bukan. Ya karena belum kenal, mandang gitu. Tapi yang dipandang kalau nafsunya anania, lu sembarangan gua, pandang gua tak tempeleng lo, ini baru dipandang aja. Nah, anania itu dia dihilangkan dengan cara bilah. Bilah itu apa? Maknanya bilah adalah semuanya karena kehendak Allah. Nah, karena semuanya itu kehendak Allah, itu perbuatan Anda bukan? Bukan. Nah, karena itu bukan perbuatan saya, makanya Anda tidak punya rasa ini yang berbuat aku. Kalau ini yang berbuat aku, timbul rasa dengki segala macam itu. Tapi kalau ini
karena digerakkan oleh Allah, kesadaran kita sampai ke situ benar-benar, kesadaran itu akan membimbing kita menghadapi apapun tidak mudah terpengaruh. Gitu. Nah itu anania dihilangkan dengan bila. Nah maka di Wahidiyah pertama sekali diajarkan adalah lillah billah, harus komplit itu. Nah makin lama, biarpun kita mungkin belajar dari kesulitan, masalahnya mengamalkan lillah billah itu ya katanya saja lillah billah, katanya aku sudah lillah billah, tapi belum tentu. Makanya harus disaring terus, jangan sampai masih tertinggal dalam hati kita itu, terutama kesombongan kita. Itu sudah bentuk yang tertinggi di antara kesombongan. Kesombongan itu adalah haknya Allah. Allah itu sombong segala macam, itu punya Allah. Wajar orang dia luar biasa. Nah kalau Allah itu kan maha, segala maha. Nah makanya maha sombong ya Allah itu, tidak ada yang lawan itu. Karena apa? Ya dia yang menciptakan. Aku mau semauku tidak apa-apa. Andai kan dia punya duit lalu dibakar, ini apa-apa. Tapi kalau kita lihat duit dibakar, ya kasih, ya bagaimana ya kalau kita lihat duit lalu duit kita bakar, ya kita sedih gitu. Karena itu kita masih merasakan milik kita. Nah kalau sudah milik Allah, udah ada itu rasa itu semuanya. Saya teruskan. Saman istanaro qalbuhu binuril ma'rifati, maka siapapun juga orangnya, siapa saja, istanaro qalbuhu binuril ma'rifat, telah bersinar hatinya dengan ada cahaya ma'rifat. Itu harus kita pelajari. Yang tadi katanya seakan-akan, yang seakan-akan itu kita makin meningkat, artinya suatu ketika kita bisa menyaksikan. Orang kafir dulu, orang kafir waktu awal-awal Islam itu diajak sholat. Orang kafir pemikirannya apa? Orang kafir itu ibadah kalau ada patungnya. Jadi dia merasa ibadah itu kalau di depannya ada patung. Begitu masuk Islam, patung dibuang. Nah orang kafir bingung, Tuhanku kok tidak ada, tidak diletakkan di depannya. Makanya orang kafir itu waktu disuruh ibadah itu dinamakan ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Nah yang melihat itu ya Rasulullah gitu. Makanya apa? Nah itu akhirnya kesempatan untuk kita. Karena Rasul yang melihat ya titip aja, ya Rasul aku titip. Bukan saja amalku nanti lapor kepada Allah. Nggak bisa kita itu terus tahu langsung aja itu nggak bisa. Karena masih keanakan. Jadi Allah memberikan jalan-jalan untuk sampai kepada Allah ya lewat Rasul. Dari Rasul turun ke bawah. Paling bawah ya guru yang ejak-ejak gitu. Ya itu guru yang ecek-ecek itu ya jangan kemudian diciptakan gitu loh. Karena apa? Karena Anda bisa kalau lewat guru itu, tanpa guru itu, Masya Allah, Anda tahu dia? Maaf, kan jadi guru yang ecek-ecek itu ya. Kau tidak dihormati, Masya Allah. Al-Syekhu bima aswatil sufaro. Al-Syekh itu pangkatnya sama saja dengan malaikat sufaro. Malaikat sufaro itu siapa? Jibril, Mikail, Israfil itu. Jadi luar biasa. Pangkatnya guru itu ya sama dengan malaikat itu. Kau terus boleh ketuti, kamu jadi guru kamu ditampar oleh malaikat nanti. Jangan sembarangan ya gitu. Nah mudah-mudahan aja kita ngerti gitu, bisa menempatkan diri. Misalnya kalau kemudian kita tidak tahu diri, nah itu terjadi. Tidak tahu diri, Anda memakan, tetapi Anda tidak tahu diri, artinya amalan Anda itu tidak akan dibawa oleh guru. Gurunya apa? Orang dia sok ngenyek, buat apa saya bawa, gitu, kira-kira kan begitu. Nah, dari Rasulullah, yang Rasulullah langsung melihat, terus pada sahabat, terus semua masih hebat-hebat tadi, terus ke bawah-bawahnya itu, sampai kepada
kita titip. Ya Pak Guru, contohnya mengadakan maulid. Maulid itu apa? Ya untuk sebagai tempat untuk menitipkan. Yang ngomongnya, kalau ngomong ya Guru, tolong aku titip amalku, tolong sampaikan kepada Allah. Itu yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti ya nggak ada pemikiran begitu, itu nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya nggak ada pemikiran itu. Padahal Allah sudah memberikan termin. Contohnya nih lampu ini asalnya dari pabrik katakanlah di Tanjung Priok sana. Waktu dari generator berapa kekuatan voltasenya? Tidak terbatas, itu jutaan. Apakah kemudian Anda boleh mengambil langsung narik kabel dari Tanjung Priok bawa ke rumah, sementara kekuatan dari Tanjung Priok itu bisa jutaan volt, lalu Anda ambil ke rumah? Bisa aja kan? Boleh ya? Boleh. Tapi terus kemudian kamu colokkan di rumah kita, kekuatan lampunya berapa? 220 volt. Sementara yang dari Tanjung Priok kita bawa kabel sendiri, dicolokkan di kontak gitu. Apa yang terjadi? Meledak rumah kamu. Nah, itu kalau langsung dari pabriknya tidak mampu. Makanya lewat gardu sutet, saluran udara tekanan tinggi ya. Itu berapa volt? 150.000 kVA. 150 juta watt. 150 juta, sementara ini 220 volt. Nah, yang 150 juta volt itu kita tarik, nggak dilarang. Nyuri boleh, atau ngomong kepada pemiliknya boleh gitu. Kita silakan ambil diri. Kita sambung dengan kabel karena kita mampu, dan Tanjung Priok sini kan berapa meter gitu. Akhirnya sampai di rumah saya colokkan dengan instalasi saya yang di rumah. Bukannya makin terang rumah saya, itu makin gelap. Misalnya pas yang meledak, rumahnya kan 150.000 volt. Nah, sementara hanya 220. Ini kan lampu kita semuanya sistemnya hanya 220 volt. Nggak mungkin ya menerima kekuatan seperti itu. Nah, itu kalau langsung mendapat dari pabrik. Sama istana roh kolbuhu binuril ma'rifah. Jadi tadi andikan dari pabrik itu kita mendapat sambungan ma'rifah. Nuril ma'rifah. Siapa saja yang hatinya telah tersinari dengan nur ma'rifat, ya kan kekuatannya luar biasa itu. Makanya Rasul mengatakan alamu kuluha zulmatun fa'ana rohu Allahu binurihi. Karena dunia itu awalnya gelap, kemudian Allah menyinari dengan sinarnya. Kata Allah, kata Rasul, faman asobahu fakot ihtada. Siapa yang mampu menerima sinar tadi, maka dia akan ihtada, mendapat petunjuk. Tetapi waktu dikasih itu, disinari kok kemudian salah tafsir itu, faman ahto'ah fakadullah. Siapapun orang yang keliru dalam mendapatkan wahyu atau mendapatkan sinar tadi, maka dia akan dolah, akan tersesat. Nah, sekarang seseorang yang telah faman istana rokol buhu binuril ma'rifah layakunu indahu romus abadan. Siapapun orang yang telah disinari dengan sinar ma'rifat layakunu indahu romun abadan. Lakin fi wujudil humum wal azan liman yablughu hadzal maqam. Tapi kadang-kadang orang yang sudah sampai ke tempat tingkatan itu, suatu ketika kadang-kadang apa? Ya kadang-kadang itu
timbul ya, timbul macam-macam yang kembali kepada keinginan dunia. Akhirnya dia akan terlepas kepada Allah. Liman yablu hadzal maqam idza lam yakdir ala daf'iha anhu. Orang yang sudah dikasih kesempatan tinggi kayak begitu, kadang-kadang suatu ketika tidak mampu menolak keinginan-keinginan nafsu tadi. Makanya bagaimana? Padahal itu adalah suatu faidatun jadilatun, suatu faidah yang luar biasa. Akhirnya bagaimana? Fawaidun jadilatun di anaha tujibu humuda nafsi, karena faidah tadi itu akan bisa menghancurkan nafsu, wasofa al qalbi, dan menjadikan hati bersinar, wazawala asri, dan hilangnya kejelekan-kejelekan, wal batori wal farhi bitunya. Orang yang mendapatkan keistimewaan tadi akan merasa dirinya hina sama sekali, dan hatinya menjadi terang. Segala macam keburukan itu akan hilang dari dirinya. Ya, itu tadi orang-orang suatu ketika biarpun telah diberi kesempatan yang tinggi, mungkin kadang-kadang timbul rasa masih teringat kepada keinginan dunia. Padahal keinginan dunia itu ya hanya enak, ya mau main segala macam pun bisa gitu. Itu enak kan ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan enaknya yang diberikan oleh Allah yang hak, itu tidak ada bandingannya gitu. Walhamu ma yata'alaku bima yakunu. Ini istilah ham, rasa sedih. Ma yata'alaku bima yakunu itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan perkara-perkara yang akan datang fil mustaqbali. Wal huznu ma yata'alaku bima yakunu. Adapun kesedihan sudah dirasakan, itu istilahnya ham yang akan datang. Kalau husnu yang sudah dirasakan itu husnu. Jadi ada istilah alhamu dan istilah al-husnu. Kalau masih disebut hamu itu kesedihan atau segala macam sesuatu yang akan terjadi. Sementara yang wal husnu maya ta'alaku bima yakunu. Sedangkan al-husnu itu adalah penjelasan yang berhubungan dengan sesuatu bima yakunu fil mati, untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Wiyasihu ayakuna hadza syamilan lil umul ukhrawiyati. Mungkin juga masalah ini adalah bisa berhubungan dengan masalah-masalah ukhrawiyah aidon. Fa ahlun nari la yahsulu lil wahidi minhum hamun wala husnun illa idza lam yusyahid maulahu. Wa yasihu ayyakuna hadza syamilan lil umuril ukhrawiyah. Perkara-perkara ini bisa juga dihubungkan dengan masalah-masalah akhirat. Fa ahlun nari, maka orang-orang yang telah ditumpahkan di neraka itu layak sulu lil wahidi minhum hamun, tidak akan merasakan sesuatu pun kepada hal yang hamu, tidak akan merasakan penderitaan itu. Layak sulu lil wahidi minhum alhamu wala hamun wala husnun illa idza lam yusyahid maulahu. Nah, andaikan saya tadi katakan, andaikan orang yang di neraka itu suatu ketika dikasih oleh Allah kesempatan hudur hatinya sehingga akhirnya menyaksikan kepada keberadaan Allah, dia benar-benar fokus itu. Jadi pemikirannya kepada neraka sudah tidak ada lagi, sudah tidak mikirin lagi. Biarpun sakitnya luar biasa, tapi tidak dia rasakan. Karena apa? Hatinya sudah tertarik
kepada Allah. Nah, siapapun yang telah bisa memusatkan pemikirannya kepada Allah, itu tidak ada rasa sedih, itu tidak ada. Semuanya ada senang aja. Masalahnya apa? Ya, kita sendiri akan merasakan ya, kita sedih di rumah. Di rumah sedih karena apa? Karena gajinya udah habis. Duitnya udah habis. Nah, waktu duit habis apa yang kita pikir? Iya segala macam perkara-perkara, bagaimana cari duit segala macamnya, bagaimana itu akhirnya memberatkan pikiran kita ya. Tadinya itu tidak mikirin itu tidak berat, tetapi kemudian mikirin utang segala macam itu kan makin tidak karu-karuan. Nah, seseorang yang sudah tidak memikirkan kepada itu semuanya, dia akan lam yahsul fa'alunari la yahsulu lil wahidi minhum hamun wala husnun. Orang-orang ahli neraka itu tidak akan merasakan kepada hamun wala husnun kecuali dalam yusahid malahu, kecuali kalau memang benar-benar dia di neraka sudah tidak ingat kepada Allah ya, sakitnya bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau di neraka terus dikasih kesempatan fokus kepada Allah, itu tidak sakit lagi itu. Fa'ahlun nari la yahsulu lil wahidi minhum hamun wala husnun, kecuali illa lam yusahid maulahu, kecuali kalau dia sudah di neraka tetapi lupa sama sekali kepada Allah. Yang dipikirin apa? Sakitnya luar biasa karena memang benar-benar sakit. Nah, sakitnya itu yang dia pikirkan sehingga akhirnya memikirin sakit itu tidak sama sekali teringat kepada Allah. Itu makin berat itu sakitnya. Fa'in syahadahu lam yahsul indahu zalika bal yakunu al-adabu firaki uzubatan. Seorang di dalam neraka itu akan merasakan kesakitan kalau dia tidak bisa fokus kepada Allah. Nah, kemungkinan orang yang di neraka itu kemudian dikasih fokus bisa memikirkan kepada Allah, makanya dia tidak akan merasa sakit sama sekali. Fa in syahadahu lam yahsul indahu zalika. Andaikan dia bisa menyaksikan kepada Allah, lam yahsul indahu zalika, tidak akan terjadi masalah tadi. Bal yakunu al-adabu fi haqqihi uzubatan. Balik yang terjadi adalah azab yang dia terima di neraka tadi menjadi rasa nikmat sekali. Nah, mudah-mudahan kesimpulannya apa? Kesimpulannya, marilah kita fokus kepada Allah. Di dunia harus tetap aja, karena kita hidup di dunia harus cari kerjaan untuk makan. Itu harus. Jangan kemudian di dunia tidak mau kerja. Lama makannya dari mana? Nggak bisa, harus kerja untuk mencari makanan. Tapi waktu kerja untuk mencari makanan itu bukan hanya sekedar seperti kerbau, kambing, atau jenisnya, hanya sekedar untuk makan saja. Kalau untuk makan saja kan ya kambing ya, sama saja dengan ayam. Nah, waktu kita cari makanan, kita itu punya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang benar. Nah, kemudian kalau orang bekerja kemudian sekedar hanya keinginan, aku supaya naik pangkat, aku supaya jadi direktur, aku supaya jadi manajer, itu nanti berantem. Karena apa? Berebut semuanya. Pegawai kantor itu semuanya jadi ingin jadi direktur itu berebut ya. Akhirnya apa? Berebut. Caranya bagaimana? Carilah santet, pelet, ngepet itu. Karena apa? Karena keinginannya itu tadi. Yang makin dekat kepada itu, makin jauh kepada Allah. Itu rasanya berhasil ya, menang. Wah, bangga sekali. Tapi bangga sekali makin hancur. Kalau mati nanti sakratul mautnya luar biasa sekali. Sakratul mautnya luar biasa sekali. Nah, karena apa? Ya karena yang dipikirin waktu
dia berebut jabatan di kantor itu kan segala macam yang dikerjakan sehingga akhirnya semuanya meninggalkan kepada Allah hanya untuk kepentingan nafsunya. Makanya ingat-ingat, sebetulnya nikmat dan siksa itu cuma bedanya dikit saja. Bedanya cuma ingat kepada Allah atau tidak ingat kepada Allah. Segala macam nikmatnya luar biasa, segala macam nikmat. Waktu kita mendapat nikmat kemudian kita berterima kasih syukur kepada Allah, itu nikmat benar. Makin dekat ibadah kita, makin dekat kepada Allah. Tapi kita mendapat nikmat segala macam, tetapi kita melupakan kepada yang memberi nikmat, apa jadinya? Akhirnya segala macam kekayaan kita gunakan untuk kesenangan nafsu kita. Apa yang terjadi? Ya mungkin mulai terjadi penyakit kanker segala macam itu. Ya, yang artinya itu semuanya akan menjadi penyakit bagi diri kita, ya akhirnya penyembuhannya menghabiskan harta bendanya itu nanti. Nah, kalau kemudian kita sadar fokus kepada Allah, mohon maaf, bukan saya mengatakan tidak ada artinya ya berobat, tidak ada artinya, bukan. Ya berobat karena Pak itu sebab. Allah menjadikan rasa sakit sebab. Semacam corona ada enggak? Ada yang bilang corona itu enggak ada. Ya ada yang mengatakan corona itu ada. Nah, corona enggak ada. Mengapa? Kalau hati kita fokus kepada Allah, hanya kepada Allah, ini corona itu ada atau enggak? Yang ada kan Allah. Ya, kemudian hati kita fokus kepada Allah, ya corona minggir gitu. Nah, mengapa corona lalu jadi penyakit? Karena kita mikirin, gitu, takut gitu. Akhirnya keserang karena takut kepada barang yang tidak ada yang menjadikan kita takut gitu. Keserang corona. Bukan berarti saya tidak mengatakan corona ada. Adanya karena diadakan gitu. Yang ada sendiri Allah. Makanya kalau kita fokus pada Allah, boleh bilang mohon maaf, tidak mengatakan tidak ada, tapi sebenarnya memang tidak ada, yang adanya Allah gitu. Itu yang benar, itu pendirian kayak begitu. Tapi mengapa ada? Ya karena kita mikir. Setelah kita pikir, jadi takut. Ketakutan? Oh benar. Jadi ada corona. Kenapa? Karena kita pikirin itu tadi. Terus virusnya, waduh, cepat sekali mengenai diri kita karena ketakutan tadi. Nah, mudah-mudahan jangan sampai lupa jangan sampai meninggalkan diri atau melarikan diri. Apakah kita bisa melarikan diri dari Allah? Ayo, lari dari Allah. Nggak mungkin loh. Allah itu tidak mungkin kita lari dari Allah. Bagaimana pula kita itu tidak bisa terpisah daripada Allah. Nah, mengapa kok kenyataannya menjadi koyok-koyok bisa lari? Ya karena nafsu kita gitu. Akhirnya mestinya itu selalu dekat sama Allah. Nafsu kita yang membuat khayalan-khayalan, akhirnya Allah menjadi tidak dekat kepada kita. Padahal sama sekali Allah tidak menjauhi kita. Nah, Allah selalu bersama kita. Nah, karena terjadi yang kita sendiri yang melarikan diri kepada Allah. Kenyataannya tidak bisa. Makanya selalu ingat kepada Allah. Barang siapa ingat kepada Allah, tidak akan merasa sedih dan sejenisnya. Makanya antara sakit atau tidak sakit, obatnya fokus. Obatnya fokus. Berapa banyak orang sakit baca sholawat yuk sembuh. Berapa banyak? Kan kita sulit. Karena apa? Memang banyak kayak gitu. Sementara yang kayak gitu yang bisa apa? Ternyata baru yang kita yang alami adalah diberikan lewat wakidiyah. Karena apa? Karena wakidiyah itu memang menghilangkan rasa-rasa nafsu. Bukan cari kesaktian, jangan sampai keliru. Masuk wakidiyah bukan mau cari kesaktian. Kalau cari kesaktian itu mencari nafsu. Nanti kalau sudah mencari kesaktian itu akhirnya apa? Makin tuntutan hati itu makin
tinggi. Jadi akhirnya ya tidak usah lah mikirin macam-macam. Padahal kita disuruh minta, mintanya apa ya jangan tiru gitu. Mintanya anak kecil lain dengan orang yang gede. Anak kecil kalau tidak dikasih, wah berontak apapun dihancurkan. Tapi kalau dewasa tidak dikasih terus berontak ya, begitu pikirannya anak kecil gitu. Nah mudah-mudahan pengajian kita biarpun baru sedikit-sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in syahadahu lam yahsul indahu zalika bal yakunu al adabu fi haqqihi uzubatan. Kalau andaikan kita bisa menyaksikan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa, biarpun kita itu sudah distempel kanaka seolah-olah, karena yang bisa ya hanya Rasul. Makanya dengan seolah-olah itu kita ningkat sehingga akhirnya suatu ketika bisa menyaksikan. Nah waktu kita bisa menyaksikan di dunia ini dengan basirah, dengan basirah itu apa? Mata hati kita, bukan kemudian mata kepala kita. Karena apa? Mata kepala itu tidak bisa meliputi apapun. Mata kita menghadap utara, yang ada benda-benda yang di hadapan kita, dan di belakang kita tidak kelihatan karena mata kita itu terbatas. Melihat ke utara ya yang kelihatannya hanya di utara. Padahal Allah di utara. Allah itu tidak di utara, tidak di selatan, tidak dimanapun. Nah, bagaimana menyaksikannya? Ya waktu menghadap Allah, ini yang belakang pun kelihatan sudah bisa. Waktu kita menghadap ke utara, ini yang di selatan, di belakang kepala kita kelihatan, udah. Nah itu kanaka menjadi antatarohu, seolah-olah menjadi benar-benar melihat. Itu dilatih dengan mujahadah walidia itu luar biasa. Rasanya apa? Amalan-amalan yang lain itu kebanyakan untuk kepentingan, keinginan, ya. Kalau keinginan ya hanya sekedar keinginan nafsu. Tapi jangan salahkan. Karena apa? Karena memang ada yang dikasih kayak makomnya ya kayak begitu. Nah kalau Allah mengendaki ya selamat. Tetapi makomnya tidak seperti yang sudah terlepas daripada segalanya. Ya Rabbana ighfir ya sir iftahwadina korleba alih bainana ya Rabbana. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa minal rasul asyafah wa tarbiyah. Amin wa siyadul zaman an-nadrah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.